Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Amala Fikrianti, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Elis Siti Juleha, SSMA. Presentasi ini merupakan tahap akhir dari serangkaian tugas pembuatan artikel penelitian yang berjudul Pengaruh Usaha Las Listrik terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren di Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku. Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang murni milik masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan tertua yang masih berkontribusi besar di bidang sosial keagamaan. Pesantren menjadi saksi penyebaran Islam di Indonesia yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap perubahan persepsi halayak tentang arti penting agama dan pendidikan, sehingga menciptakan pemahaman bagi masyarakat bahwa untuk mendalami tentang keagamaan perlu proses pendalaman dan pengkajian agama yang dilakukan di pondok pesantren. Dalam eksistensi dan kiprahnya, pesantren telah menyandang fungsi utama sebagai penunjang pendidikan keagamaan di Indonesia. Namun, kiprah pesantren tidak hanya dirasakan di bidang pendidikan saja, melainkan menjadi salah satu lembaga penyokong bagi pembangunan bangsa. Dalam sejarahnya, pesantren muncul bersamaan dengan sejarah perdagangan, kemudian berkembang dan merambah pada sektor pendidikan dan dakwah Islam, lalu menjadi sebuah kekuasaan untuk mengamankan ekonomi dan pendidikan. Maka dari itu, setiap lembaga pendidikan pondok pesantren akan erat kaitannya dengan perekonomian, sebab di antara keduanya telah membentuk dinamika yang menarik. Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku adalah pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Riyadus Sholawat Cipaku yang sudah berdiri kurang lebih selama 12 tahun. Dalam upaya pengembangan skill santri, Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku memanfaatkan program dari Kementerian Ketenagakerjaan yang programnya dinamai Balai Latihan Kerja Komunitas. Balai Latihan Kerja Komunitas ini merupakan program yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan skill, dan menyiapkan tenaga ahli di bidangnya. Banyak sekali kejuruan yang ada di Balai Latihan Kerja Komunitas ini. Salah satunya yaitu teknik otomotif, teknik kelas, pengolahan hasil pertanian atau perikanan, woodworking, teknologi informasi, dan komunikasi. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, teknik kelas listrik dianggap relevan dengan kondisi dan lingkungan Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku, sehingga diharapkan nantinya kejuruan teknik kelas ini bisa menjadi usaha yang berkembang dan berpengaruh, sehingga memberikan feedback yang baik bagi perekonomian pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 3 permasalahan, yaitu bagaimana gambaran awal berdirinya usaha las listrik, bagaimana peningkatan ekonomi bisa didapat melalui usaha las listrik, dan apa saja pengaruh usaha las listrik bagi peningkatan ekonomi pesantren. Sebagaimana 3 rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui gambaran awal mula berdirinya usaha las listrik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peningkatan ekonomi pesantren melalui usaha las listrik. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari usaha las listrik bagi pesantren. Dalam penelitian ini, ada 2 landasan teori yang digunakan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang pertama yaitu teori usaha. Dalam teori ini, saya mengambil pendapat dari Nana Supriyatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim pada tahun 2006 mengenai pengertian usaha.
Usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Wasis Sugeng Yuli Irianto pada tahun 2008, pengertian usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut. Menurut Wasis Sugeng Yuli Irianto 2008. Untuk teori yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Dalam buku Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi yang disusun oleh Sri Nur Mulyati, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara bertahap ke kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Hal ini ditandai dengan kenaikan kapasitas produksi sehingga terwujud dengan kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi tentunya didorong oleh berbagai hal, misalnya peningkatan produksi dan kemajuan teknologi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berbeda dengan metode kuantitatif. Menurut pendapat Mulung pada tahun 2010, metode penelitian kualitatif ini berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dengan mengadakan analisis data secara induktif, mengarah sasaran penelitiannya pada usaha, menemukan teori pada dasar-dasar bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, dan membatasi setiap studi dengan fokus. Penelitian ini dilakukan di usaha las listrik Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku sejak bulan Desember tahun 2022. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara purposif atau kriteria tertentu, yaitu karena jarak yang cukup dekat, narasumber yang bersedia memberikan informasi, dan keharusan meneliti usaha tersebut. Dalam proses penelitiannya, indeks wawancara dan observasi lapangan dipilih sebagai cara yang digunakan untuk memperoleh data dari narasumber terkait. Ada 5 narasumber yang bersedia diwawancarai untuk mendapatkan data informasi tentang usaha las listrik di Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku ini, yaitu 1 orang sebagai perwakilan dari pengelola usaha, 2 orang tukang, 1 pekerja, dan santri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait, maka dihasilkanlah beberapa informasi mengenai usaha las listrik di Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku. Untuk yang pertama yaitu sejarah usaha las listrik Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku. Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia resmi mendirikan 1000 balai latihan kerja komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun itu, program balai latihan kerja komunitas didirikan secara besar-besaran guna mempercepat peningkatan sumber daya manusia. Untuk tahap pertama, 500 balai latihan kerja komunitas didirikan dan diresmikan kepada lembaga terpilih yang telah terverifikasi memenuhi syarat pendirian. Di tahap pertama pendirian 500 balai latihan kerja komunitas, Pondok Pesantren Riyadus Sholawat adalah salah satu penerima program tersebut dengan las listrik menjadi kejuruan yang dipilih. Nah, bukan tanpa alasan. Pemilihan kejuruan las listrik ini didasarkan karena beberapa hal, di antaranya semakin berkembangnya zaman, maka pembangunan akan semakin modern. Las listrik diprediksi akan menjadi salah satu usaha yang menjanjikan, dan di wilayah Pondok Pesantren kebanyakan masyarakatnya memiliki dasar dalam dunia perasaan. Untuk jenis las listrik yang digunakan yaitu las listrik SMAW. Jenis ini dipilih karena penggunaannya lebih simpel dari jenis las lain dan lazim digunakan di masyarakat umum. Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku resmi menerima program ini pada April tahun 2019. Setelah itu, mulai membangun gedung workshop las dan selesai pada Agustus tahun 2019. Proses pengerjaannya kurang lebih selama 18 minggu. Seharusnya gedung workshop las bisa selesai selama 16 minggu. Namun pada waktu itu terhenti karena bulan suci Ramadan, maka proses pengerjaannya dihentikan selama 2 minggu. Setelah penyelesaian proses pembangunan, gedung workshop las tidak langsung digunakan untuk tempat pelatihan sebab alat-alat las
las baru bisa diterima pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2020. Pada awal April 2020, Balai Latihan Kerja Komunitas Riyadus Sholawat mulai melaksanakan pelatihan yang pertama. Pelatihan ini dilakukan selama 1 bulan. Untuk fasilitas yang diterima peserta pelatihan yaitu mendapatkan baju khusus pelatihan, baju kaos, safety shoes, ATK, konsumsi, uang transport, dan sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini berguna untuk memberikan legalitas kepada peserta pelatihan guna membantu mempermudah dalam mencari pekerjaan. Awalnya, Balai Latihan Kerja Komunitas ini peruntukannya untuk pelatihan saja, namun seiring berjalannya waktu, BLK bisa digunakan untuk berwirausaha asalkan kegiatan usaha itu dilakukan di luar jam pelatihan. Nah, untuk Balai Latihan Kerja Komunitas Riyadus Sholawat awal mula berwirausaha sesudah pelatihan yang kedua. Biaya untuk berwirausaha ini murni modal dari yayasan. Produksi yang pertama yaitu membuat panggung yang bisa disewakan. Namun seiring berjalannya waktu, modal produksi perlu ditingkatkan dan mengikuti tren pada masanya. Seperti di tahun 2020, sedang marak-maraknya masyarakat menanam tanaman hias, sehingga produk yang dibuat itu pun berupa rak bunga susun dengan berbagai macam motif dan bentuk. Untuk target pemasarannya yaitu wilayah sekitaran Ciamis. Untuk harga bisa disesuaikan dan dengan bahan yang digunakan, model dan tingkat kesulitan pembuatan. Nah, banyaknya permintaan produksi rak bunga susun ini terjadi pada bulan November sampai Desember tahun 2020. Karena sifat dari tren ini berlaku dalam waktu yang cukup singkat, nah itu pun berpengaruh pada produksi rak bunga susun yang semakin bulan produksinya menurun. Namun, pada saat wabah COVID-19 tahun 2021, usaha las listrik mulai naik lagi karena banyaknya permintaan konsumen untuk membuat tempat cuci tangan atau wastafel. Kebanyakan permintaan konsumen ini dari lembaga pendidikan seperti sekolah. Nah, sama halnya dengan produksi rak bunga susun, produksi tempat cuci tangan ini tidak bertahan cukup lama, kurang lebih hanya bertahan selama 1 bulan saja. Setelah itu, sampai hari ini, usaha las listrik tidak melakukan produksi lagi, dikarenakan beberapa alasan yang mengharuskan kegiatan produksi ini dihentikan. Meskipun kini sudah tidak berproduksi lagi, namun BLK ini masih bisa mendapatkan keuntungannya itu dari hasil sewa mesin las dan sewa panggung. Untuk hasil wawancara yang kedua yaitu pernyataan para narasumber terkait dengan pengaruh usaha las listrik terhadap peningkatan ekonomi. Untuk narasumber yang pertama yaitu wakil pengelola usaha. Beliau ini merupakan orang yang membantu saya dalam mendapatkan informasi tentang sejarah usaha las listrik di Pondok Pesantren Riyadus Sholawat. Beliau menuturkan bahwa usaha las listrik ini berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan. Namun karena Balai Latihan Kerja Komunitas atau yang sekarang menjadi usaha las listrik ini belum cukup berkembang dalam usahanya, maka dari itu untuk pendapatan dari usaha las listrik ini dirasa belum cukup dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apalagi zaman sekarang kebutuhan ekonomi semakin banyak, maka dari usaha las listrik saja tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk narasumber yang kedua dan yang ketiga merupakan masyarakat dari sekitar lingkungan Pondok Pesantren Riyadus Sholawat yang ikut bekerja di usaha las listrik. Mereka ini merupakan 2 orang tenaga ahli di bidang las listrik. Mereka menuturkan bahwa usaha las listrik ini berpengaruh bagi peningkatan ekonomi. Namun, usaha las listrik ini bukan sumber mata pencaharian mereka yang utama, melainkan usaha las listrik ini usaha sampingan. Alasannya karena usaha las listrik ini belum stabil dan belum cukup berkembang, sehingga pendapatan dari usaha las listrik saja belum menutupi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga berpendapat bahwa usaha las listrik ini berpotensi untuk menjadi sukses dan berkembang asal didukung dengan biaya produksi yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai. Untuk pernyataan dari narasumber yang keempat dan yang kelima ini, mereka adalah pekerja dari santri Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku. Usaha las listrik ini, menurut pendapat mereka, sangat membantu peningkatan ekonomi karena kebutuhan mereka masih dibilang cukup sedikit bila mana dibandingkan dengan narasumber lain. Jadi, dari usaha las listrik saja sudah sangat membantu dalam
Selain mendapatkan keuntungan berupa uang, mereka juga mendapatkan keuntungan berupa ilmu tentang las, produksi, dan pemasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengaruh usaha las listrik terhadap peningkatan ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku, dapat disimpulkan sebagai usaha las listrik ini merupakan implementasi dari program Kementerian Ketenagakerjaan dalam mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia serta wadah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nah, usaha las listrik ini sudah cukup berpengaruh dalam peningkatan ekonomi pesantren. Dari beberapa narasumber yang diwawancarai, semuanya berpendapat bahwa memang usaha las listrik ini dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi. Namun beberapa narasumber seperti wakil pengelola usaha dan tukang berpendapat bahwa usaha las listrik ini belum cukup menutupi kebutuhan pribadinya, sehingga perlu lagi menjalankan usaha yang lain demi terpenuhnya kebutuhan ekonomi. Bagi narasumber seperti santri dan pekerja, adanya usaha las listrik ini berpengaruh cukup besar dalam menutupi kebutuhan ekonomi, karena dari hasil usaha las listrik ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan dirinya saja. Untuk beberapa narasumber juga menjelaskan bahwa usaha las listrik ini berpotensi untuk berkembang dengan baik asalkan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan modal yang mencukupi. Sekian video presentasi artikel mengenai pengaruh usaha las listrik terhadap peningkatan ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Riyadus Sholawat Cipaku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan artikel serta video ini. Akhir kata, saya Dida Amala Fikriyanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.